seorang menjadi hamba yang bersyukur, beliau mengatakan syukur itu harus terpenuhi 3 rukun. Jika terpenuhi 3 rukun tersebut, maka seorang hamba tersebut dikatakan telah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba tersebut. Namun jika hilang satu dari 3 hal tersebut, maka dia tidak dikatakan orang yang bersyukur. Yang pertama, syukur itu harus direalisasikan dengan hati, bil i'tiraf, yaitu mengakui bahwasanya seluruh nikmat yang dimiliki, seluruh kenikmatan yang ada pada dirinya adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menyandarkan kenikmatan tersebut adalah hasil atas usaha dia. Namun dia mengatakan bahwa itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Qarun. Qarun adalah seseorang yang memiliki harta yang sangat banyak. Bahkan dikatakan untuk memikul kunci-kunci perbendaharaan hartanya itu beliau khususkan orang-orang yang kuat. Ini menunjukkan betapa banyaknya harta Qarun. Kemudian ketika diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, kemudian apa kata Qarun? Mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku ini diberikan atas semuanya ini, kata Qarun, atas ilmu yang ada padaku. Qarun merasa bahwasanya yang dimilikinya adalah hasil usaha dia, atas kepintaran dia. Subhanallah, padahal Allah mengatakan fama bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada pada kalian tentang kenikmatan itu, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang ingin dikatakan menjadi hamba yang bersyukur, pertama adalah al-i'tiraf, dia harus mengakui bahwa itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Islam tidak pernah menafikan yang namanya usaha. Karena kita diwajibkan untuk berusaha. Kita diwajibkan untuk bekerja, namun untuk masalah hasil kita jangan menyandarkan bahwa itu adalah hasil usaha kita murni. Akan tetapi itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi sederhana, seandainya jika memang yang dimiliki oleh seorang hamba itu adalah murni atas hasil usaha dia, maka tidak akan ada orang yang miskin di dunia ini. Kita berikan contoh, misalnya tukang ojek. Mereka keluar dari rumah pada jam yang sama. Mereka mangkal di tempat yang sama, menggunakan kendaraan motor dengan merek yang sama, dan pulang ke rumah dengan jam yang sama. Namun lihatlah, hasil tidak akan sama. Ini menunjukkan rizki atau kenikmatan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk dijadikan atau dikatakan sebagai seorang hamba yang bersyukur, seorang hamba harus mengucapkan dengan lisannya, yaitu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana Rasulullah sering mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya maka sempurnalah, terrealisasilah amal-amal soleh. Dia harus mengucapkan dengan lisannya. Kemudian yang terpenting juga, ini rukun yang ketiga yang seringkali kita lalai dari rukun tersebut, yaitu memanfaatkan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk beribadah kepada Allah dan tidak kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal soleh itu adalah bentuk kesyukuran. Dikatakan oleh Abu Abdurrahman Al-Hubali rahimahullah, beliau mengatakan as-salatu syukrun, bahwasanya salat itu adalah bentuk syukur, wasyamu syukrun, dan puasa itu adalah bentuk syukur, wa kullu khairin ta'maluhu lillahi syukrun, dan seluruh amal kebaikan yang engkau lakukan hanya untuk Allah itu adalah bentuk syukur. Wa afdalus syukur alhamd, dan seutama-utama syukur adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sering kali kita lalai, karena terkadang seseorang tatkala dia berikan kenikmatan, dia langsung mengucapkan alhamdulillah, Allah telah memberikan rezeki ini kepada saya. Namun sangat disayangkan, rezeki tersebut dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dia belikan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya mereka belikan rokok, mereka merokok,
atau membelikan barang haram, minum-minuman keras, khamar atau narkoba, maka pada saat ini meskipun mereka mengakui bahwa rizki itu adalah dari Allah, kemudian mereka mengucapkan alhamdulillah, namun mereka tetap tergolong orang yang kufur terhadap nikmat tersebut karena dia telah menggunakan rizki tersebut untuk hal-hal yang haram. Begitu juga tentang anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita, jika digunakan untuk kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka pada waktu itu dia telah termasuk di antara orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Saat matanya memandang kepada yang diharamkan, entah memandang secara langsung atau melalui perantara seperti handphone sekarang ini. Terkadang seseorang memandang hal yang haram saat dia sendirian berada di kamarnya. Lisannya menggibah, menggunjing. Ini semua termasuk bentuk kufur nikmat, yaitu nikmat menjaga kenikmatan anggota tubuhnya. Telinganya dipergunakan mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan musik-musik. Yang ulama sepakat bahwa musik adalah diharamkan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, tentang orang yang merusak alat musik, tanbur, yaitu dan juga termasuk mismar, yaitu seruling, maka dia tidak wajib untuk mengganti alat musik tersebut, karena memang alat musik tersebut haruslah dirusakkan. Kemudian ini menunjukkan bahwa musik itu diharamkan. Kemudian juga bahwasanya terkadang seseorang menggunakan atau melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang haram setelah dia mendapatkan kenikmatan yang besar saat dia gajian mungkin. Saat di akhir bulan dia menerima gaji, dia pergi ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke tempat di mana banyak bermaksiat. Ini menunjukkan seseorang tersebut telah kufur terhadap nikmat Allah, yaitu nikmat sehat anggota tubuhnya, yang mana betapa banyak orang yang menginginkan kenikmatan tersebut. Inilah 3 rukun seseorang dikatakan bersyukur. Yang pertama adalah mengakui bahwa itu adalah murni dari Allah. Kemudian yang kedua dengan lisannya. Kemudian yang ketiga dia pergunakan di jalan Allah dan tidak dipergunakan di tempat-tempat maksiat. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap kepada Allah agar senantiasa dimasukkan di antara hamba-hamba yang bersyukur, dan kita mohon ampun kepada Allah atas segala kekufuran yang selama ini kita lakukan. Terkadang kita telah mengetahui bahwa suatu itu adalah kemaksiatan, namun tetap saja dengan kebodohan kita, dengan keangkuhan kita tetap melanggar perintah Allah, dan kita pun tetap kufur kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah di bulan yang penuh keberkahan, di mana bulan tersebut Allah benar-benar menjanjikan ampunan bagi hamba-hambanya yang memohon ampun kepada Allah. Wa akhiru da'wana, semoga yang sebentar sejak ini bermanfaat untuk kita semua. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan dan kekeliruan hanyalah milik kami pribadi, kurangnya ilmu kami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.